Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Rafiq Sumibowo, NRP 080. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika dan juga proposisi dan argumen. Yang pertama, apa itu logika? Logika adalah studi tentang metode dan prinsip yang digunakan untuk membedakan yang benar dari benaran yang salah. Jadi ketika kita bernalar tentang masalah apapun, kita akan memberikan suatu argumen untuk mendukung kesimpulan kita kan. Jadi argumen yang kita berikan mencakup alasan yang menurut kita membenarkan keyakinan kita tadi. Namun tidak semua alasan yang kita berikan juga merupakan alasan yang benar. Oleh karena itu, mungkin selalu bertanya saat kita menghadapi argumen, apakah kesimpulan yang dicapai mengikuti dari premis atau sesuatu yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan dari apa yang diasumsikan. Kemudian untuk menjawab pertanyaan ini, ada kriteria objektif dalam mempelajari logika. Kita berusaha untuk menerapkan kriteria tersebut. Penalaran bukan satu-satunya cara di mana orang akan mendukung pernyataan yang mereka buat atau setujui. Mereka mungkin meraih otoritas atau emosi yang bisa sangat persuasif atau yang mereka mungkin andalkan tanpa refleksi dan hanya pada kebiasaan. Namun ketika seseorang yang membuat penilaian yang dapat diandalkan, sebetulnya satu-satunya adalah landasan kokoh mereka adalah penalaran yang benar. Kemudian kita lanjut ke proposisi dan argumen. Yang pertama itu adalah proposisi. Proposisi di sini adalah kerangka dari penilaian yang akan kita buat. Jadi sebuah proposisi menegaskan bahwa sesuatu dapat terjadi atau bisa juga menegaskan bahwa sesuatu itu tidak terjadi. Oleh karena itu, di setiap proposisi dapat bernilai benar ataupun salah. Dan ada banyak proposisi yang kebenarannya kita tidak ketahui pasti. Contohnya, pada kalimat ada kehidupan di beberapa planet lain di galaksi kita. Nah, kalimat tadi kan proposisi yang sejauh ini sampai sekarang pun kita belum mengetahui pasti tentang kebenarannya. Jadi masih bisa mungkin benar atau mungkin juga salah. Jadi nilai kebenarannya dari proposisi ini tidak diketahui atau tidak dapat dipastikan. Dan seperti pertanyaan, perintah, dan suruhan juga tidak dapat dimasukkan dalam proposisi karena dapat ditentukan benar atau salahnya. Dan proposisi yang kita nyatakan tidak hanya identik dengan kalimat itu saja. Kalimat hal ini terbukti karena dua kalimat yang berbeda, terdiri dari kata-kata yang berbeda, tapi mungkin memiliki arti yang sama dan dapat digunakan untuk menegaskan proposisi yang sama. Misalnya, Andi memenangkan pemilihan dan pemilihan dimenangkan oleh Andi. Jelas merupakan dua kalimat yang berbeda yang membuat pernyataan yang sama. Selanjutnya, proposisi juga tidak terikat oleh bahasa. Kalimat selalu bagian dari bahasa, tetapi proposisi tidak terikat dengan bahasa apapun. Sebagai contoh, ada empat bahasa yang berbeda yang saya lampirkan, yang berarti sedang hujan dalam bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, dan juga Jerman. Dalam bahasa yang berbeda, tetapi mereka memiliki satu arti. Keempatnya menggunakan bahasa yang berbeda kan, tapi diucapkan untuk menegaskan suatu proposisi yang sama. Dan namun konsep proposisi ini juga dilihat oleh banyak orang sebagai pembeda yang berguna antara sebuah kalimat dan apa yang ditegaskan oleh kalimat tersebut. Kalimat yang sama dapat digunakan untuk membuat pernyataan yang sangat berbeda atau untuk menegaskan proposisi yang sangat berbeda, tergantung pada konteks di mana ia diekspresikan. Contohnya seperti negara terbesar di Amerika Serikat adalah Republik Merdeka. Kalimat tersebut mengungkapkan pernyataan atau proposisi yang benar tentang negara Texas yang dimaksud, tetapi jika ditegaskan pada saat ini akan menguatkan sebuah pernyataan atau proposisi yang salah, karena sekarang yang terbesar adalah tentang Alaska. Kata-kata yang sama dapat menegaskan proposisi yang berbeda pada waktu yang berbeda. Dan yang kedua ada argumen. Dengan proposisi sebagai kerangka penalaran, kita dapat membangun sebuah argumen. Dalam argumen apapun kita dapat menegaskan satu proposisi atas dasar beberapa proposisi lainnya. Dalam melakukan ini, sebuah inferensi dapat ditarik. Inferensi adalah proses yang dapat mengikat bersama sekelompok proposisi. Berbagai kesimpulan dijamin benar, dapat dijamin atau benar, dan yang lain tidak. Argumen di sini adalah istilah teknis dalam logika. Ini tidak perlu melibatkan ketidaksepakatan atau kontroversi. Dalam logika, argumen mengacu
secara ketat pada setiap kelompok posisi dari mana yang diklaim mengikuti dari yang lain yang dianggap menyediakan dukungan untuk kebenaran tersebut. Untuk setiap kemungkinan inferensi ada argumen yang sesuai dalam tulisan atau pidato. Sebuah bagian seringkali berisi beberapa proposisi terkait, namun tidak mengandung argumen. Argumen bukan hanya kumpulan dari proposisi, tapi merupakan klaster dengan struktur yang menangkap atau menunjukkan beberapa kesimpulan. Dan ini menggambarkan struktur dengan istilah kesimpulan dan premis. Kesimpulan atau premis. Kesimpulan dari suatu argumen adalah proposisi yang ditegaskan atas dasar proposisi pada argumen yang lainnya. Proposisi lainnya itu yang ditegaskan atau diasumsikan sebagai pendukung kesimpulan adalah premis-premis dari argumen. Kemudian, argumen sangat bervariasi dalam tingkat kerumitannya. Beberapa sangat sederhana, tapi juga argumen lain yang seperti yang sangat juga rumit. Karena struktur atau rumusan proposisi yang dikandungnya kadang berhubungan dengan antara premis dan kadang berhubungan dengan premis dan kesimpulan. Jenis argumen yang paling sederhana terdiri dari satu premis dan kesimpulan. Masing-masing dapat dinyatakan dalam kalimat terpisah. Seperti dalam argumen yang muncul pada kalimat berikut. Tidak ada seorang pun yang hadir ketika kehidupan pertama kali muncul di bumi. Oleh karena itu, setiap pernyataan tentang asal-usul kehidupan harus dianggap sebagai teori, bukan fakta. Baik premis maupun kesimpulan dapat dinyatakan dalam kalimat yang sama. Seperti dalam argumen ini, muncul dari kemajuan terbaru dalam ilmu genetika manusia. Itu karena ternyata semua manusia adalah keturunan dari sejumlah kecil nenek moyang Afrika di masa lalu tentang evolusioner kita baru-baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Windia Dilia dengan NIM 2110211081. Selanjutnya akan menjelaskan mengenali argumen, di mana akan ada 4 bahasan, yaitu yang pertama ada indikator, di mana konklusi dan premis itu dapat ditemukan apabila ada indikator tersebut. Selanjutnya ada argumen dalam konteks, lalu ada premis atau konklusi dengan bentuk yang bukan deklaratif, dan yang selanjutnya ada preposisi yang tidak dicantumkan. Baik, selanjutnya ada indikator dari konklusi, di mana apabila ada kata-kata di dalam tabel ini, berarti bisa dikatakan bahwa kalimat tersebut merupakan konklusi. Selanjutnya ada indikator dari premis, sama seperti tadi konklusi, di mana apabila ada kata-kata di dalam tabel ini pada sebuah kalimat dapat ditarik kesimpulan atau dapat menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan premis. Selanjutnya yaitu argumen dalam konteks. Nah, jadi argumen dalam konteks ini maksudnya adalah indikator yang sebelumnya ada di tabel itu tidak wajib ada. Yang penting adalah maksud atau setting dari suatu teks tersebut mengindikasikan adanya argumen. Jadi perlu adanya pemahaman konteks dalam argumen untuk memberikan argumen dengan kekuatan penuh pada argumen pro maupun argumen kontra. Contohnya adalah pada saat kontroversi di mana Amerika mengirimkan tentara ke Irak pada tahun 2007. Ada yang mengatakan bahwa saat kita mengirimkan pemuda-pemudi ke luar negeri untuk berperang di Irak, banyak dari apa yang mereka anggap pemimpin keluar dari posnya. Kita telah memberikan orang Irak kesempatan untuk meluruskan perbedaan mereka, dan mereka melemparkannya ke wajah kita. Irak tidak layak mendapatkannya. Yang berarti ini merupakan argumen kalau misalnya Irak ini tidak pantas untuk mendapatkan pertolongan, akan tapi di sini tidak ada indikator yang terdapat di tabel sebelumnya. Lalu juga ada surat Sam Harris untuk Christian Nation, yaitu setengah dari populasi Amerika percaya bahwa dunia berumur 6.000 tahun. Mereka salah tentang ini. Menyatakan mereka demikian bukanlah intoleransi yang tidak beragama. Ini adalah kejujuran intelektual, di mana
kalimat ini juga menunjukkan argumen dari Sam Harris, akan tapi tidak ada indikator, tapi orang paham dengan maksudnya karena paham dengan konteksnya. Lalu selanjutnya, apabila orang mengerti mengenai konteks argumen yang diberikan, maka bisa ada pemaksaan dalam argumen. Seperti contohnya sistem penerimaan S1 di Universitas Michigan yang memberikan poin ekstra untuk semua anggota kelompok dari suatu minoritas tertentu dianggap tidak konstitusional oleh MA. Lalu Justice Ruth Bader Ginsburg mengatakan bahwa universitas akan berusaha untuk mempertahankan pendaftar dari kaum minoritas dengan penuh keterus-terangan. Mereka mungkin menggunakan kamuflase. Jika kejujuran adalah terbaik, program tindakan afirmatif universitas yang dijelaskan secara akurat dan diungkapkan sepenuhnya di Universitas Michigan lebih disukai daripada yang mencapai angka yang sama melalui penyamaran. Jadi, di sini adalah maksudnya banyak universitas yang sejak lama menutupi preferensi pendaftar program berdasarkan kaum minoritas untuk menghindari serangan berdasarkan klausul proteksi kesamarataan Amandemen ke-14 pada Konstitusi Amerika Serikat. Selanjutnya adalah premis atau konklusi tidak dalam bentuk deklaratif, melainkan dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk interogatif. Jadi untuk membuat premis atau konklusi dengan bentuk pertanyaan ini diperlukan pertanyaan yang dari luar tidak memiliki penekanan, akan tapi di dalamnya bisa menjadi premis di saat pertanyaannya menjadi retorikal atau memberi kesan jawabannya itu untuk premis argumen. Yang berarti maksudnya bentuk pertanyaan ini umumnya retorikal atau berbentuk retorikal karena jawaban dari pertanyaannya sudah harus jelas dan tidak terhindarkan sehingga dapat menjadi premis atau konklusi. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa bentuknya adalah interogatif akan tapi artinya deklaratif. Contohnya adalah pendapat Irit R. Rasuli yang pada tanggal 7 Januari 2007 dikirimkan ke New York Times untuk menolak koin US baru yang memberikan penghargaan atau menghargai istri-istri dari presiden yang lalu. Jadi koinnya tersebut akan ada wajah dari istri presiden-presiden yang pernah menjabat maupun yang sedang menjabat. Dengan isinya seperti ini. Saya kesal dengan set koin baru yang ingin dikeluarkan. Sementara beberapa ibu negara telah mempengaruhi negara kita, haruskah kita memberikan kehormatan ini kepada orang-orang yang tidak dipilih, yang hanya kredensial memiliki pasangan yang menonjol? Tidak akan menghormati wanita yang pernah menjabat sebagai gubernur, hakim agung, atau legislator menjadi penghargaan yang lebih pas untuk wanita bangsa ini daripada koin yang menampilkan pasangan presiden. Jadi dari sini terlihat bahwa bentuknya adalah interogatif ataupun pertanyaan. Di sini juga akan mengundang jawaban yang sama, yaitu oh iya, kenapa istri yang jadi istri presiden harus diberikan penghargaan, padahal belum tahu juga, belum tentu istrinya ini ikut bekerja atau ikut memberikan prestasi yang bisa dirasakan oleh negara. Akan tetapi penggunaan premis dalam bentuk interogatif bisa kontraproduktif. Artinya adalah pertanyaan yang dilontarkan justru mengundang segudang jawaban dari pendengar, sehingga tidak didapatkan kesimpulan dari argumen yang dituju. Contohnya adalah mengapa ada argumen mengapa Tuhan tidak menjadikan singa sebagai pendamping manusia, mengapa dia tidak membuat pohon untuk menjadi pendamping pria, atau lebih baik lagi mengapa dia tidak menjadikan pria lain sebagai milik pria lain sebagai pendamping.
Jadi bahkan dari kisah penciptaan, Anda dapat melihat bahwa pikiran Tuhan, niat milik Tuhan adalah untuk pria dan wanita untuk bersama-sama. Sedangkan akan timbul segudang jawaban bahwa justru orang malah bisa mikir, oh iya, kenapa manusia tidak diciptakan untuk bersama dengan singa atau dengan pohon, dan jawabannya akan bersifat subjektif sehingga tidak dapat diambil kesimpulan dari argumen yang ingin dituju. Selanjutnya, mengenai preposisi yang tidak dicantumkan. Argumen kadang-kadang tidak jelas karena satu atau lebih preposisi konstituen mereka tidak dinyatakan, tetapi diasumsikan untuk dipahami. Namun, kekuatan masing-masing argumen tersebut tergantung pada kebenaran premis unstate yang menjadi dasarnya. Sebuah premis dapat dibiarkan tidak dinyatakan karena arguer atau yang memberikan argumen mengandaikan bahwa itu adalah untuk menyatakan pengetahuan umum. Dalam kontroversi mengenai kloning manusia, seorang kritikus menulis kloning manusia seperti aborsi, kontrasepsi, pornografi, dan eutanasia pada dasarnya jahat dan karenanya tidak boleh dibiarkan. Ini jelas merupakan argumen, tetapi sebagian darinya hilang. Argumen ini tergantung pada premis yang sangat masuk akal, tetapi tidak dinyatakan bahwa apa yang secara intrinsik jahat seharusnya tidak pernah diizinkan. Argumen dalam wacana sehari sangat sering tergantung pada beberapa proposisi yang dipahami tetapi tidak dinyatakan. Argumen semacam itu disebut anti-memes untuk menekankan kepalsuan beberapa proposisi. Seorang berbicara dapat membangun argumen di mana premis pertama adalah proposisi hipotesis yang anteseden terdapat komponen jika adalah proposisi yang kepalsuannya ingin ditujukan oleh pembicara, dan akibatnya atau terdapat komponen kata kemudian adalah proposisi yang diketahui oleh semua orang sebagai argumen yang salah. Kepalsuan yang tidak dinyatakan dari komponen kedua ini adalah premis kedua dari argumen enzimatik. Kepalsuan yang tidak dinyatakan dari komponen pertama adalah kesimpulan dari argumen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu argumen dan penjelasan. Nah, sebuah kalimat yang tampak sebagai argumen terkadang bukanlah suatu argumen, melainkan suatu penjelasan. Adanya kata-kata seperti karena, untuk, sejak, dan oleh karena itu terkadang menimbulkan arti yang berbeda dan membingungkan, karena kata-kata tersebut dapat digunakan baik dalam penjelasan ataupun dalam argumen. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini kita harus mengetahui niat atau tujuan penulis menuliskan sebuah kalimat, apakah ia sedang menjelaskan suatu objek atau fenomena, ataukah dia sedang memberikan argumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu argumen dan apa itu penjelasan. Nah, argumen adalah serangkaian proposisi atau pernyataan yang terdiri dari premis dan kesimpulan dengan tujuan untuk meyakinkan suatu pihak. Nah, untuk premis sendiri itu merupakan suatu alasan yang dikemukakan untuk mendukung suatu kesimpulan. Lalu, penjelasan adalah sebuah pernyataan atau serangkaian pernyataan yang memperjelas atau menjelaskan suatu fenomena. Nah, pernyataan ini biasanya menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu dapat terjadi. Jadi, biasanya untuk penjelasan ini, dia mengandung adanya sebab dan akibat. Nah, kemudian di sini ada contoh yang berisi beberapa pernyataan yang saya terjemahkan dari bahasa Inggris, dan isinya kurang lebih seperti ini. Manusia memiliki warna kulit yang bervariasi sebagai konsekuensi dari jarak nenek moyang kita hidup dari khatulistiwa. Ini semua tentang matahari. Warna kulit adalah apa yang mengatur reaksi tubuh kita terhadap matahari dan sinarnya. Kulit gelap berevolusi untuk melindungi tubuh dari sinar matahari yang berlebihan. Kulit terang berevolusi ketika orang bermigrasi jauh dari khatulistiwa dan perlu membuat vitamin D di kulit mereka. Untuk melakukan itu, mereka harus kehilangan pigmen. Berulang kali selama sejarah, banyak orang bergerak gelap ke terang dan terang menjadi gelap. Itu menunjukkan bahwa warna bukanlah sifat yang permanen. Nah, kemudian di sini ada pembahasan dari contoh yang berisi beberapa pernyataan tadi. Jadi,
pernyataan tadi pada dasarnya adalah penjelasan. Nah, apa yang dijelaskan adalah kenyataan bahwa manusia memiliki warna kulit yang bervariasi, dan penjelasannya adalah bahwa warna kulit yang berbeda ini berevolusi ketika manusia hidup pada jarak yang berbeda dari khatulistiwa, dan karenanya membutuhkan tingkat perlindungan yang berbeda dari sinar matahari. Orang mungkin bisa menafsirkan bahwa pernyataan-pernyataan tadi itu sebagai argumen, yang kesimpulannya adalah bahwa warna kulit bukanlah warna permanen dari semua manusia. Nah, sedangkan pada kenyataannya pernyataan-pernyataan tadi berisi sebuah penjelasan. Nah, lalu jika seorang penulis menulis kalimat Q karena P, nah bagaimana kita bisa tahu jika dia itu bermaksud untuk menjelaskan atau membujuk atau meyakinkan? Nah, kita dapat bertanya apa itu status Q di dalam konteks itu. Apakah Q ini adalah proposisi yang kebenarannya perlu dibuktikan atau dikonfirmasi? Nah, dalam hal ini karena P itu dapat menawarkan premis untuk mendukungnya. Jadi, Q karena P dalam contoh itu adalah sebuah argumen. Atau apakah Q adalah proposisi yang kebenarannya itu sudah diketahui atau setidaknya tidak diragukan dalam konteks itu. Nah, dalam hal ini karena P mungkin menawarkan beberapa penjelasan mengapa Q menjadi kenyataan. Oleh karena itu, dalam hal ini Q karena P adalah merupakan sebuah penjelasan. Selanjutnya di sini ada penjelasan singkat mengenai perbedaan dari argumen dan penjelasan. Nah, kalimat argumen biasanya ditujukan untuk meyakinkan seseorang mengenai suatu hal, sedangkan kalimat penjelasan biasanya digunakan untuk menjelaskan atau mengklarifikasi mengenai suatu hal. Kemudian untuk argumen sendiri biasanya dia berisi bukti-bukti yang dapat meyakinkan, sedangkan untuk kalimat penjelasan dia biasanya berisi sebab dan akibat. Lalu untuk yang argumen sendiri, hubungan di antara argumen dengan bukti-bukti yang diberikan itu dapat menimbulkan perdebatan. Sedangkan untuk yang kalimat penjelasan dengan bukti-bukti berupa sebab dan akibatnya itu tidak dapat dipisahkan dan sudah dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, untuk kalimat argumen sendiri, dia dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada argumen deduktif dan argumen induktif. Nah, setiap argumen membuat klaim bahwa premisnya memberikan dasar bagi kebenaran kesimpulannya. Klaim tersebut merupakan tanda dari sebuah argumen. Namun, terdapat dua cara yang sangat berbeda di mana kesimpulan dapat didukung oleh premisnya, sehingga terdapat dua kelas argumen yang luas, yaitu deduktif dan induktif. Nah, memahami perbedaan-perbedaan ini sangat penting, terutama dalam studi logika atau dalam ilmu filsafat. Nah, adapun argumen deduktif, dia membuat klaim bahwa kesimpulannya didukung oleh premis-premisnya secara meyakinkan. Sedangkan argumen induktif, ia sebaliknya, tidak membuat klaim seperti yang dilakukan oleh argumen deduktif. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan antara argumen deduktif dan argumen induktif. Jadi, untuk tugas utama logika deduktif adalah membedakan argumen yang valid dari yang tidak valid. Sedangkan sebaliknya, tugas utama dari argumen induktif ialah untuk memastikan bahwa fakta-fakta yang dengannya perilaku dapat dipandu secara langsung, atau di mana argumen lain dapat dibangun. Argumen induktif membuat klaim yang lebih lemah daripada argumen yang dibuat oleh argumen deduktif. Karena kesimpulan mereka tidak pernah pasti, maka istilah validitas dan ketidakabsahan tidak berlaku untuk argumen induktif. Nah, kita juga dapat mengatakan bahwa argumen induktif ini mungkin lebih baik atau lebih buruk, lebih lemah atau lebih kuat, dan seterusnya. Nah, jadi, argumen deduktif adalah argumen yang kesimpulannya ini diklaim mengikuti dari premisnya dengan kebutuhan mutlak. Kebutuhan ini tidak menjadi masalah gelar dan tidak tergantung dengan cara apapun yang mungkin terjadi. Sedangkan untuk argumen induktif adalah argumen yang kesimpulannya diklaim mengikuti dari premisnya hanya dengan probabilitas atau kemungkinan. Nah, probabilitas ini menjadi masalah derajat dan tergantung pada apa lagi yang mungkin terjadi. Nah, di sini ada bagian yang saya ambil dari sumber lain mengenai pembagian dari argumen, di mana argumen itu tadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dibagi menjadi dua, yaitu menjadi argumen deduktif dan argumen induktif. Yang mana untuk yang deduktif itu juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada yang valid dan invalid. Sedangkan yang induktif dibagi menjadi dua, yaitu ada kuat menjadi lemah.
Nah, berdasarkan penjelasan serta bagian pada slide sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam argumen deduktif, kesimpulannya itu pasti, sementara dalam argumen induktif, kesimpulannya itu berupa kemungkinan atau probabilitas. Kemudian untuk yang argumen deduktif adalah logis, sedangkan pernyataan induktif lebih didasarkan pada pengamatan. Dan dalam argumen induktif, kesimpulannya itu mungkin benar, bahkan jika beberapa buktinya itu salah. Namun dalam argumen deduktif, jika bukti itu salah, itu akan mengarah pada kesimpulan yang salah juga. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga perkenalkan, nama saya Diko Rahmat Gifari, nama NNP 21147. Di sini saya izin melanjutkan dari presentasi teman-teman saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang validity input. Ya, jadi saya izin untuk melanjutkan. Di sini untuk validity itu sendiri adalah suatu hal yang mengacu pada hubungan antara preposisi dan subproposisi yang berfungsi sebagai urutan kesimpulan dari argumen. Kemudian untuk plotnya itu sendiri adalah atribut dari preposisi yang menegaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jadi pada intinya itu untuk perbedaannya, terus adalah preposisi atau pernyataan dari seseorang atau individu, sedangkan validity adalah atribut argumen untuk suatu pernyataan. Nah, kemudian di sini ada kombinasi dari premis dan juga kesimpulan. Nah, pertama ada premis dan kesimpulan yang benar, kemudian ada premis dan kesimpulan yang salah, kemudian ada juga premisnya salah tapi kesimpulannya benar, dan yang terakhir ada premisnya salah tapi kesimpulannya itu benar. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Saya tutup dengan membaca doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.